Adik-adik semua, apa kabar kalian hari ini? Perkenalkan, nama Ibu Maria Teresia Bari. Hari ini kita akan belajar tentang buku kelas 2, tema 7, subtema 2, pembelajaran 1 tentang kebersamaan. Jadi sebelum kita melakukan pembelajaran kita, Ibu meminta ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Baik, terima kasih ketua kelas. Nah, anak-anak semuanya, hari ini kita akan belajar tentang dongeng. Siapa di sini yang mengetahui apa itu dongeng? Jadi dongeng merupakan suatu cerita turun-temurun dari nenek moyang, tapi dongeng ini masih bersifat fiktif, di mana dalam dongeng masih menceritakan hewan dan tumbuhan yang bisa berbicara layaknya manusia. Oke, sekarang Ibu akan membacakan cerita dongeng dan kalian akan mendengarkan. Setelah itu, Ibu akan meminta kalian untuk menceritakan kembali dongeng tadi kepada teman sebangku kalian. Dongeng Ikan dan Burung. Di sebuah hutan, hiduplah dua binatang yang saling bersahabat. Binatang itu adalah burung dan ikan. Keduanya sangat dekat dan selalu saling membantu. Kedekatan keduanya ini tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui suatu kejadian yang mengubah mereka. Waktu itu, ikan sedang beristirahat di pinggiran sungai. Ia memandangi biji-bijian di pohon tepat di atasnya. Kelihatannya biji-bijian itu enak dimakan, kata ikan dalam hati. Ia lalu berusaha meloncat setinggi-tingginya untuk mendapatkannya. Berkali-kali ia meloncat, namun tidak berhasil mendapatkan biji-bijian itu. Ia hanya bisa memandangi biji-bijian itu. Saat sedang memandangi biji-bijian itu, perhatiannya teralihkan oleh seekor burung yang berterbangan ke sana kemari. "Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku sayap untuk terbang agar aku bisa meraih biji-bijian itu?" kata ikan dalam hati. Kita tinggalkan si ikan dan beralih ke burung. Setelah berterbangan, burung itu lalu hinggap di salah satu dahan pohon di pinggiran sungai untuk beristirahat. Saat itu, ia melihat ke air. Di dasar air sungai itu, ia melihat banyak sekali cacing bergeliatan. Kelihatannya cacing-cacing itu enak dimakan, kata burung dalam hati. Ia lalu berusaha masuk ke dalam air untuk menyelam dan menangkap cacing-cacing itu. Namun, ia tidak bisa berhasil karena ia tidak bisa berenang. Ia hanya bisa memandangi cacing itu dari atas pohon. Saat sedang memandangi cacing di dalam air, perhatiannya teralihkan pada ikan yang sedang berenang dalam air. "Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku ekor dan sirip untuk berenang, agar aku bisa meraih cacing-cacing di dalam air itu?" kata burung dalam hati. Akhirnya ikan dan burung saling tahu kesulitan masing-masing. Berkali-kali si ikan melihat burung menyelam ke dalam air untuk mendapatkan cacing. Demikian pun si burung berkali-kali melihat ikan meloncat untuk mendapatkan biji-bijian. Lalu mereka berkenalan. "Hei ikan, apakah kau menginginkan biji-bijian ini?" kata burung. "Benar, tapi aku tidak punya sayap sepertimu sehingga tidak bisa terbang untuk mendapatkan biji-bijian itu," jawab si ikan. "Aku juga menginginkan cacing di dasar sungai, tetapi aku tidak punya sirip sepertimu sehingga tidak bisa mendapatkan cacing-cacing itu," balas si burung. "Bagaimana jika kau membantuku mengambil biji-bijian dan aku akan membantumu mendapatkan cacing di dasar sungai?" ajak si ikan. "Wow, ide bagus. Aku setuju," sahut si burung. Akhirnya ikan dan burung menjadi sahabat dan saling membantu.
Nah, setelah kalian menceritakan dongeng tadi kepada teman sebangku kalian, Ibu akan memberikan 5 pertanyaan kepada masing-masing kelompok. Jadi kelompok sudah Ibu bagikan menjadi 5 kelompok ya. Nah, di sini terdapat 5 pertanyaan, yakni yang pertama, siapa tokoh dalam cerita dongeng tersebut? Yang kedua, di mana latar terjadinya percakapan antara ikan dan burung? Yang ketiga, di manakah letak cacing yang diinginkan burung? Dan yang keempat, mengapa ikan tidak bisa mengambil biji-bijian di atas pohon? Yang kelima, apa yang dilakukan ikan dan burung untuk mengambil cacing dan biji-bijian? Nah, setelah kalian dengan masing-masing kelompok menjawab pertanyaan tadi, sekarang Ibu akan menegaskan jawaban-jawaban dari 5 pertanyaan yang Ibu berikan tadi. Jawaban yang pertama dari pertanyaan, siapa tokoh dalam cerita dongeng tersebut? Jawabannya adalah ikan dan burung. Yang kedua, di mana latar terjadinya percakapan antara ikan dan burung? Jawabannya adalah di pinggir sungai. Yang ketiga, di mana letak cacing yang diinginkan burung? Yaitu di dalam sungai di dasar air. Dan yang keempat, mengapa ikan tidak bisa menggapai biji-bijian di atas pohon? Jawabannya karena ikan tidak bisa naik ke darat. Yang kelima, apa yang dilakukan ikan dan burung untuk mendapatkan cacing dan biji-bijian? Jawabannya, mereka berdua bekerja sama untuk mendapatkan masing-masing yang diinginkan. Oke anak-anak semua, jadi dari cerita dongeng tadi, kita dapat mengambil pesan bahwa kita sebagai makhluk manusia harus saling melengkapi satu sama lain dan saling membantu serta tidak membeda-bedakan. Oke anak-anak semua, Ibu rasa pertemuan dan pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini ya. Setelah itu, Ibu akan minta ketua kelas untuk kembali menutup pembelajaran kita hari ini dengan doa. Nah, sekarang Ibu akan mengabsen kalian. Oke, setelah absen, jangan lupa kita akan bertemu kembali pada pertemuan berikutnya ya. Dah, sampai jumpa.